Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Gilang Pratama selaku dosen pengampu mata kuliah KWU 2. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok Project POC atau pupuk organik cair, yang dimana beranggotakan Berita Niman dengan NIM 2021 050 1029, lalu ada Adinda Fibrian dengan NIM 2021 050 1061, dan saya sendiri Zafira Tenova selaku moderator dengan NIM 2021 050 8063. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami akan menjelaskan mengenai proyek POC atau pupuk organik cair. Tanpa berlama-lama, langsung saja dijelaskan oleh rekan saya Brita Niman. Silakan. Ya, saya di sini akan membacakan bagian ini. Dan di bagian why, alasan kami memilih produk ini merupakan kebutuhan setiap rumah yang memiliki tanaman hias dan perkebunan. Dan untuk bagian yang kuatnya, pupuk organik cair ini aman digunakan untuk segala jenis tanaman, pohon, dan media tanamnya. Tidak merusak kandungan baik yang ada di tanaman atau tanahnya, dan dapat membunuh hama dan kandungan buruk lainnya yang ada di tanaman. Dan bagian yang haunya, produk ini merupakan pilihan yang jauh lebih baik karena lebih ramah dan hemat dibanding dengan produk pupuk organik lainnya yang memiliki fungsi yang sama. Selanjutnya, saya akan membaca bagian problem. Di bagian konteks, eh, untuk di rumah, perkebunan, dan para ibu atau bapak yang memiliki masalah dengan tanaman dan perkebunannya. Juga dapat membunuh kuman atau bakterinya, serta kurangnya nutrisi yang dapat merusak tanaman dan perkebunannya. Dan bagian problemnya, produk yang diproduksi secara kimia mungkin lebih mahal dibanding dengan yang organik. Punya dampak buruk terhadap kesuburan tanah, tanaman, dan menyebabkan keindahan yang ada di tanamannya berkurang. Dan bagian alternatif, konsumen dapat membeli pupuk cair organik ini untuk memastikan bahwa tidak adanya bahan kimia yang ada di dalam pupuknya, sehingga tidak membahayakan kesuburan dan nutrisi yang ada di tanamannya. Dan di bagian customers, kita lebih ke para ibu atau bapak yang memiliki tanaman dan perkebunannya. Dan emosional impact-nya, sebagian besar pelanggan antusias membeli yang bahan organik karena selain memiliki kandungan yang baik untuk tanamannya, juga tidak membahayakan lingkungan. Dan untuk bagian alternatif shortcomings-nya, umurnya tidak akan lama jika tidak dipakai lebih dari 3 bulan karena mengandung alami. Dan di bagian problem interviews, ini kita melakukan interview 20 orang dengan tatap muka, dan bagian yang setujunya itu ada 50% dan tidak setujunya juga ada 50%. Dan untuk bagian market market size estimation, di bagian pertamanya, selanjutnya sini saya akan membacakan customer personal. Untuk customer personal umurnya kisaran 30 hingga lansia, dan goals-nya untuk para ibu atau bapak yang ingin tanaman hias dan kebunnya makin subur dan hasil lebih baik tanpa adanya bahan kimia. Dan frustration-nya, seseorang yang memiliki masalah dengan tanaman dan kebunnya, tetapi takut kena tipu dengan pupuk yang abal-abal. Bio-nya yaitu seseorang yang memiliki hobi dan ingin lebih tahu tentang tanaman dan kebun senantiasa terjaga. Dan bagian value proposition canvas, di bagian yang what do you offer itu, kita di sini memberikan tutorial secara langsung untuk menjaga fungsi pupuk tetap stabil dan harga terjangkau untuk semua kalangan. Dan di bagian bawahnya yaitu untuk mensuburkan dan menghasilkan tanaman dan kebun lebih baik. Dan untuk di bagian bawahnya lagi, memberikan uji coba secara langsung pada tanaman atau kebun untuk memastikan agar lebih baik. Dan di bagian yang kayak games, jobs, atau pens, itu kita lebih ke melakukan uji coba secara langsung agar mendapatkan kepercayaan si konsumer dan mencoba pupuk organik lainnya, tetapi tidak ada hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir,
adanya bahan kimia yang berbahaya pada tanah dan tanamannya, menggunakan produk abal-abal dari iklan. Dah. Oke, saya ingin melanjutkan ke solution. Solution yang kami miliki itu yaitu seperti experience secara langsung dan mensuburkan membuat hasil lebih baik untuk tanah, tanaman, hias, dan perkebunan. Manfaat dan solusinya itu mendapatkan ilmu atau pengalaman dari pupuk organik ini. Yang kedua itu terhindar dari bahan kimia. Yang ketiga memiliki kualitas bagus dari pengguna lainnya yang pernah mencoba. Next. Competition analysis. Benefit produk pupuk organik cair yaitu sekitaran harga 30.000 sampai 80.000. Yang kompetitor 2 itu harga sama sampai ke venue kita. Nama produk, contoh nama produk X, Y atau Z. Deskripsinya itu pupuk organik, merek mapan di pasar pupuk di pasar organik, menawarkan rangkaian produk yang memenuhi berbagai kebutuhan pertanian. Kompetitor yang kedua pupuk organik juga. Pupuk organik ABC adalah pemain yang relatif baru di pasar, namun dapat cepat mendapatkan popularitas karena produk yang inovatif dan harga yang kompetitif. Yaitu yang kompetitif ketiga, pupuk organik DEF. Pupuk organik DEF adalah usaha kecil memiliki keluarga yang mengkhususkan diri pada produk tersebut. Pupuk organik untuk petani skala kecil. Yaitu yang kompetitor ketiga, pupuk organik POC. Pupuk organik POC ini pemain baru di pasar yang menawarkan beragam pupuk organik untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Yang terakhir, pupuk organik POC adalah pemain baru di pasar yang menawarkan beragam pupuk organik untuk memenuhi berbagai kebutuhan pertanian. Next. Lens Canva. Lens Canva, kita itu ada problem dari dari kita ini masalahnya dihadapi oleh pelaku sesama usaha pupuk cair tersebut, sulitnya mencari pasar yang tepat dan meningkatkan penjualan produk, juga menghadapi tantangan dalam mengelola biaya produk dan distribusi efektif. Yaitu selanjutnya exciting alternatif yang telah ada dalam pasar produk pupuk kimia ini lebih murah tetapi memiliki dampak negatif pada dalam lingkungan. Selanjutnya solution yang ditawarkan oleh pupuk organik cair adalah produk yang berbasis teknologi canggih yang ramah lingkungan serta memiliki kualitas yang sangat tinggi dan harga yang kompetitif. Produk ini juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh produk lainnya, seperti kemampuan untuk meningkatkan hasil panen dan mengurangi biaya produksi exciting. Yang keempat, K-Martix. Kunci untuk mengevaluasi kinerja bisnis pupuk organik cair adalah tingkatan penjualan, tingkatan kepuasan, tingkatan pelanggan, dan biaya produksi. Yang kelima,
value keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk lainnya adalah kemampuan untuk meningkatkan hasil panen dan mengurangi biaya produksi. Yang keenam, high level. Konsep yang lebih tinggi adalah meningkatkan hasil panen yang mengurangi biaya produksi dengan menggunakan teknologi canggih dan ramah lingkungan. Channels saluran yang digunakan adalah saluran online dan offline seperti toko-toko, pasar, dan website. Next. 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 Lanjut. Oke, kalau gitu MVP. MVP. langsung dipupuk aja POC. Oh iya. POC, pupuk organik. Pupuk organik cair merupakan jenis produk pupuk yang dibuat dari bahan-bahan organik dan dijelaskan dalam bentuk cair. Kami menginformasikan kepada customer manfaat pengguna pupuk ini, baik untuk mengandung pertumbuhan secara alami dan berkelanjutannya. Selain itu, produk ini juga tidak merusak kandungan baik yang ada di tanaman atau tanahnya dan dapat membunuh hama dan kandungan buruk lainnya yang ada di dalam tanaman. Dapat diproduksi kembali atau refill oleh konsumen agar menjaga fungsi pupuk ini dengan baik. Produk kami merupakan pilihan yang jauh lebih baik karena lebih ramah dan hemat dibandingkan dengan pupuk-pupuk organik lainnya yang memiliki fungsi yang sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan sales plan, di mana ini adalah tahapan atau serangkaian sebuah perjalanan leads yang akan kita bangun di venture kali ini, yaitu pertama ini ya, planningnya customer acquisition, jadi proses atau strategi untuk kita mencari konsumen, di mana target market kita itu petani kecil dan menengah yang berfokus pada pertanian dan lingkungan yang ramah. Leads-nya kita mengestimasikan 500 leads dalam 1 tahun, lalu peluang di opportunities atau prospects-nya di 200 penjualan dalam 1 tahun, dan untuk customer-nya sendiri targetnya 100 pelanggan dalam 1 tahun. Nah, ini merupakan tabel-tabel yang menjelaskan customer acquisition plan kita. Lalu next. Oke, ini go to market strategy melanjutkan dari tabel yang tadi, di mana kami menggunakan social media presence yang kami gunakan itu platform Facebook, Instagram, Twitter, sama LinkedIn. Tapi kebetulan pada saat ini yang viral, yang cepat untuk menaikkan exposure kami itu di TikTok. Kami lebih sering menggunakan, akan sering lebih aktif di TikTok. Untuk objektifnya yaitu untuk meningkatkan brand awareness dan engagement dari target audiensnya melalui branding video. Kemudian kami juga akan menginformasikan secara jelas mengenai produk pupuk cair organik kami, manfaatnya, dan bagaimana prosesnya ia berbeda dari produk kompetitor lain. Lalu untuk kontennya kami akan fokus menunjukkan hasil pertanian yang menggunakan produk kami, testimoni dari petani yang sudah menggunakan, dan penjelasan singkat mengenai teknologi atau formula yang digunakan di dalam POC. Lalu untuk positioning statement, kami membedakan produk dari kompetitor dan menekan nilai uniknya. Dengan begitu, konten yang kami angkat yaitu mengenai pupuk cair organik kami meningkatkan hasil tanaman dengan cara yang ramah lingkungan dan efisien tentunya, memberikan solusi yang tepat untuk petani agar mengutamakan kualitas tanaman dan kesinambungan lingkungan. Lalu untuk sales dan distribution modelnya,
Kami memiliki website resmi dan platform e-commerce tentunya, toko pertanian lokal dan agen distributor. Untuk objektifnya, kami memastikan produk agar dapat diakses oleh pelanggan target di berbagai lokasi, lebih menyeluruh supaya target kita juga meluas dari rencana awal. Untuk action plan-nya, di objektif itu agar mencapai target penjualan dalam 1 tahun, dan kontennya ini kami di awal di bulan 1 sampai 3 kami fokus untuk peluncuran produk, pameran pertanian, dan kampanye melalui media sosial. Lalu kemudian di bulan 4 sampai 6 kami akan ekspansi ke toko pertanian dan agen distributor. Lalu di bulan ke-7 sampai 12 kami akan melakukan pengukuran kinerja dan optimasi strategi pemasaran berdasarkan umpan baik pelanggan. Next. Oke, ini adalah tabel financial plan. Bisa dilihat ada starting cost, ada capital work, yaitu ada peralatan berapa yang akan dikeluarkan, terus ada starting operation atau budgeting, lalu ada startup capital, mengingat kami berangkat dari perusahaan yang startup. Next. Ini forecast. Forecast itu prediksi profit dan loss. Jadi ini adalah penghitungan dari masing-masing bulan supaya kita mengetahui selling produk kita. Next. Financial projection itu merujuk pada proses memprediksi atau merencanakan keadaan keuangan masa depan di bisnis kami, yaitu ada di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan berikutnya. Next. Oke. Di unit ekonomi, di profit dan loss per unitnya di tahun 2003, lalu untuk di unit economics-nya di tahun 2003 juga, 2023, sorry. Oke, next. Oke, untuk funding plan, ini adalah aktivitas pengumpulan dana. Kiranya yang pertama ada how much fund required to reach to the next level of the venture. Venture itu adalah jadi sesuatu yang mengandung resiko gitu. Di sini kami menjelaskan dalam berbagai poin, yaitu yang pertama, bagaimana untuk biaya produksinya kami mengeluarkan 4 juta untuk biaya produksi sendiri, pemasaran dan distribusi, lalu seberapa banyak kita bisa nge-boost ini, yaitu dengan 1 juta karena kita mencari investor yang tertarik dengan produk ramah lingkungan untuk menambah dana yang diperlukan. Jadi kita sistemnya keberlangsungan supaya ada amplifikasinya gitu. Lalu how much can be bootstrap? Masih dengan jawaban yang sama. Lalu ada pertanyaan how much external funding required? Kisaran 2 sampai 3 juta untuk proses anggaran penjualan. Lalu how much fund required to reach to the next level of the venture, yaitu 4 juta untuk biaya produksi, pemasaran, dan distribusi, masih sama dengan poin pertama. Lalu selanjutnya juga masih tetap yang sama sih. Next. Oke, ini adalah tim composition di mana ada Brita Niman sebagai CEO, lalu ada Adinda sebagai COO, dan saya sendiri sebagai CFO. Nah, untuk case range di CEO yaitu adalah kemampuan berkomunikasi, penyelesaian masalah, kerja tim, dan manajemen waktu. Kalau untuk di role position COO, kemampuan berkomunikasi, penyelesaian masalah, kerja tim, dan manajemen waktu. Dan saya sendiri untuk case range dan abilities-nya adalah teamwork, memiliki komitmen dalam melakukan sebuah usaha, waktu kerja yang fleksibel, memiliki banyak relasi, ahli dalam pencatatan dan perencanaan. Next. Oke. Baik, sekian presentasi kali ini. Semoga dapat menjelaskan apa yang sekiranya perlu dijelaskan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.